Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS tahun 2020 Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Ibu Umi Solika, yang kedua ada Putut Pamili Widakdo, yang ketiga ada Nindya Adiasari, yang keempat ada Swastia Rahastama, yang kelima ada Andromeda Dwi Laksono, yang keenam ada Haryo Jati Setiadi, yang ketujuh ada Bayu Nur Abdallah, yang kedelapan ada Irfan Aprison, dan yang terakhir saya sendiri Rian Beni Sukmara. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang review film pendek dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berjudul Aku dan PNS Hebat, yang dikaitkan dengan materi akuntabilitas. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama adalah kondisi saat ini yang diambil dari film Aku dan PNS Hebat. Di sana ada beberapa poin yang di-highlight. Yang pertama adalah citra negatif dari kinerja ASN yang tergambar dari video tersebut. Yang kedua, adanya fakta bahwa di film tersebut belum semua ASN menerapkan akuntabilitas dalam bekerja sehari-hari. Dan yang ketiga, di sana ASN bekerja lamban dan baru bergerak ketika ada korban yang jatuh, bahkan sampai terjadi korban jiwa. Pertama, tidak adanya keterbukaan informasi dan transparansi kepada publik. Kalau kita melihat dari video tersebut, kita bisa menyaksikan sebelumnya tidak adanya laporan transparansi atau laporan sejenisnya yang ditempelkan di papan pengumuman untuk proses laporan kepada masyarakat, sampai akhirnya PNS hebat tersebut berinisiatif membuat sebuah laporan dari perbaikan jalan di desa dan ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar masyarakat desa bisa mengetahui berapa jumlah biaya dari perbaikan jalan yang ada di desanya. Nah, yang kedua, stigma tentang bagaimana pelayanan PNS yang masih dianggap tidak sepenuh hati dalam bekerja, sehingga kadang nilai kerja yang ditunjukkan itu terkesan semaunya, tidak berorientasi pada kualitas layanan bagi stakeholder. Nah, sebagai contoh dalam video, stigma dari temannya PNS hebat tersebut itu menyatakan bahwa banyaknya PNS yang tidak ramah dalam melakukan pelayanan, atau banyaknya PNS saat jam-jam kerja dalam melayani masyarakat malah mereka di warung kopi atau sedang berbelanja di sebuah mall. Mengenai identifikasi masalah, jadi ada beberapa poin yang perlu dibahas mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana mengubah stigma atau citra negatif PNS di masyarakat umum. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai standar pelayanan. Kemudian bagaimana agar pelaporan perbaikan jalan desa dapat dilaksanakan secara akuntabel baik di organisasi dan stakeholder sesuai standar pelayanan. Kemudian yang keempat, bagaimana agar proses pengajuan perbaikan jalan desa dapat segera dilaksanakan agar tidak menunggu kejadian atau korban jiwa. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas PNS di lingkungan kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama adalah
PNS menjadi contoh sikap teladan masyarakat yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap PNS itu meningkat dari yang sebelumnya masyarakat berharap kepercayaan biasa-biasa saja menjadi lebih percaya lagi terhadap kinerja PNS. Nah, kondisi yang kedua adalah berusaha untuk meningkatkan kepuasan layanan sehingga menimbulkan citra yang baik di masyarakat. Kondisi yang ketiga adalah adanya keterbukaan informasi dan transparansi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS tersebut atau instansinya. Nah, yang keempat adalah terlaksananya program-program kerja pemerintah tanpa harus menunggu jatuhnya korban jiwa. Nah, dalam hal ini misalnya tersangkut korupsi atau apapun itu. Dan yang terakhir, kondisi yang diharapkan ialah terlaksananya akuntabilitas yang baik di lingkungan kerja PNS dalam berbagai kegiatan, serta terwujudnya kesadaran akan tanggung jawab PNS sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Kami kerjakan. Pertama, adanya komitmen mutu terhadap pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, evaluasi dan monitoring pelayanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 3. Menerapkan standar pelayanan masyarakat yang akuntabel. 4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait akuntabilitas ASN. 5. Menjaring aspirasi baik melalui survei atau hasil pelaporan warga sebagai dasar penyusunan program prioritas. Yang terakhir, pengajuan perbaikan jalan dapat dilakukan secepatnya tanpa harus menunggu jatuhnya korban jiwa dengan adanya program prioritas. Nah, itu adalah merupakan... Jadi yang pertama adalah pentingnya kesadaran masyarakat umum terkait laporan fasilitas negara yang sekiranya perlu diperbaiki. Untuk menunjang itu, maka pemerintah perlu membuat fasilitas pelaporan pada warga. Nah, pelaporannya itu bisa apa saja, yaitu bisa saja aplikasi, messenger, dan juga media sosial. Nah, untuk aplikasi pelaporan tersebut, pemerintah memerlukan sistem pelaporan yang sudah terintegrasi dengan instansi-instansi terkait, dan juga fasilitas tersebut dapat mengakomodir penyediaan fasilitas untuk warga berkebutuhan khusus. Untuk yang lain, kita perlu juga adanya pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terkait akuntabilitas bagi ASN. Lalu yang terakhir, adanya pemberdayaan pihak swasta dan masyarakat sekitar untuk bergotong royong melaksanakan perbaikan jalan desa secara swadaya. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya persilahkan. Nah, nilai-nilai akuntabilitas apa aja sih yang bisa kita petik dari video itu? Pertama adalah akuntabilitas stakeholder, di mana PNS muda tersebut telah melaporkan kepada masyarakat umum terkait dengan adanya perbaikan jalan di daerah tempat dia bekerja. Kemudian kedua adalah akuntabilitas organisasi, di mana PNS muda tersebut telah melaksanakan pelaporan kinerjanya dengan baik kepada organisasinya. Kemudian ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu PNS muda itu telah mengikut bekerja secara berkelompok dengan mengikuti rapat, kemudian dia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu akuntabilitas individu, di mana pada video tersebut dapat kita lihat bahwa PNS muda atau Pak Jaya di situ perannya telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasannya, yaitu melayani masyarakat sesuai standar pelayanan dan memberikan informasi atau transparansi kepada masyarakat umum terkait perbaikan jalan, yaitu dengan menempelkan laporan pertanggungjawaban di mading kantor, sehingga di sini masyarakat luas mengetahui terkait dengan laporan perbaikan jalan. Kemudian berikutnya yaitu akuntabilitas personal, di mana dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa Pak Jaya atau PNS muda tersebut telah menanamkan kejujuran
integritas, moral, dan etika dalam melaksanakan Yang termasuk dalam alat akuntabilitas antara lain yaitu perencanaan strategis atau strategi plan yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, RPJP nasional atau daerah. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional atau daerah, dan rencana kerja pemerintah atau RKP nasional dan daerah, serta rencana strategis atau Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Kontrak kinerja. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Laporan kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Oke, para sobat ASN, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat ASN.